Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan yang sudah memimpin kami waktu kami tidur semalam. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Kita baca ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau mempercayai Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya, kita melihat bagaimana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, melalui ayat yang ke-6 ya, kita diajak bagaimana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini artinya kita sadar bahwa sebagai manusia ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ketika kita merasa kesulitan, kita bisa minta bantuan Tuhan. Ya, contohnya nih, kalau anak-anak rasa cemas ketika akan ujian di sekolah, ya, anak-anak bisa berdoa, ya, sebelum belajar atau sebelum ujian. Kalian ungkapkan semua kekhawatiran kalian kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Misalnya, Tuhan, aku takut nih ujian bahasa Mandarin. Tuhan tolong aku ya supaya aku bisa belajar, supaya aku diberi kepintaran dan aku bisa mendapat hasil yang baik. Nah, kemudian dari ayat ke-7, nah kita juga baca bagaimana kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Ya, misalnya saat kita kesepian, gak punya teman, ya, ditinggalin sama teman-temannya, tapi Tuhan selalu ada untuk kita, ya. Nah, bisa aja ya, waktu kita merasa kesepian atau sendiri, kita bisa berdoa, ya. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa menemukan kenyamanan saat kita berdoa dan membaca Alkitab. Lalu ayat 8 katanya kita harus tetap waspada, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, artinya kita harus tetap waspada ya,
Karena banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa tetap dekat dengan Tuhan? Nah, tentunya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Jadi, waktu ada godaan-godaan ya yang menyuruh kita misalnya menyontek, berbohong, mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, kita bisa mengalahkan semua godaan gitu ya. Kita harus hati-hati ya anak-anak. Banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita jadi gak sekolah minggu misalnya ya, karena kita asik main game sampai larut malam, sampai besok paginya pas dibangunin untuk sekolah minggu susah ya. Kita bisa melupakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab karena kita terlalu banyak lihat YouTube, karena kita terlalu banyak main game. Nah, hati-hati ya. Tapi kita bisa menghadapi semua godaan itu asal kita bisa berdoa dan kita meminta pertolongan Tuhan ya. Kemudian ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ternyata ada harapan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Ya, ada Tuhan berjanji, ini janji Tuhan ya, bukan janji ibu, tapi Tuhan berjanji akan memulihkan kita. Ya, Tuhan selalu ada untuk menguatkan kita, membuat kita lebih baik. Ada banyak masalah, ada banyak beban, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Setiap hari ada banyak kekhawatiran ya. Ibu percaya ya, kalau anak-anak dari kecil juga udah ada kekhawatirannya sendiri ya. Tapi bagaimana kita menyikapi ya, sebagai anak Tuhan kita menyikapi kekhawatiran itu ya. Kita bisa lari kepada Tuhan ya, karena kita tahu Tuhan selalu ada untuk kita ya. Jadi hari ini kita mau diingatkan ya, untuk kita bisa mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli dan siap membantu kita dalam semua keadaan kita ya. Jadi anak-anak, ibu ingatkan saat kita merasa takut ya, saat kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita punya janji yang indah, kita punya harapan di dalam Tuhan. Mungkin kalian ada yang sedang sakit hari ini ya, percaya Tuhan akan menyembuhkan kalian. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Terima kasih karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap anak-anak yang mungkin hari ini, akhir-akhir ini sedang sakit karena cuaca yang sedang sangat panas. Tuhan yang memimpin dan menolong setiap anak-anak supaya boleh tetap sehat, kami boleh menjaga kesehatan tubuh kami boleh makan makanan yang baik, kami boleh istirahat yang teratur, dan kami boleh tetap sehat. Memimpin setiap anak-anak yang mungkin sedang sedih, sedang takut, sedang khawatir. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan dan penghiburan. Memberkati juga kedua orang tua kami yang bekerja, Tuhan yang menolong, memberikan berkat dan rezeki yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Impact Kids.